Kembali bersama saya dalam channel Dosen Coding. Jadi pada seri pembelajaran kali ini, saya akan membahas terkait Node.js ya. Jadi Node.js sendiri itu apa? Jadi Node.js adalah sebuah platform yang bisa digunakan untuk mengembangkan aplikasi berbasis web ya. Nah, platform ini tuh menggunakan JavaScript sebagai bahasa pemrogramannya. Tapi kan seperti yang kita ketahui, JavaScript itu sendiri itu kan pemrograman yang hanya bisa berjalan di sisi server. Tetapi dengan adanya Node.js ini, kita bisa melengkapi kekurangan tersebut ya. Karena Node.js ini bisa dijalankan di sisi server, sehingga perannya itu sama seperti PHP dan bahasa backend lainnya. Nah, pada seri belajar kali ini nanti kita akan menggunakan framework Express.js dan database management sistemnya menggunakan MongoDB. Sebelumnya, bagi kalian yang belum melakukan proses instalasi Node.js itu sendiri, dipersilahkan untuk menginstal terlebih dahulu ya. Jadi kalian bisa buka webnya di Node.js ini. Setelah itu, di sini kalian bisa milih ya, menggunakan Windows. Jika misalkan gunakan Windows. Nah, setelah melakukan proses instalasi, kebetulan di sini saya sudah melakukan proses instalasi, kalian bisa buka CMD kalian ya. Jadi nanti kita akan melakukan proses pengecekan apakah Node.js itu sudah terinstall dan kita akan menjalankan program sederhana menggunakan CMD terlebih dahulu. Sebelum kita nanti masuk ke text editornya. Oke. Di sini kalian bisa nuliskan seperti ini ya. Node version. Nah, di sini kalau sudah muncul versi Node-nya, di sini saya menggunakan versi 14.15.5. Berarti Node.js-nya itu sudah berhasil terinstall secara otomatis ya. Nah, bagaimana sih cara menjalankan program sederhana di command prompt ini? Kita bisa tuliskan terlebih dahulu ini node. Oke. Setelah itu, misalkan kita mau menampilkan sebuah program sederhana, yaitu program Hello World. Kita tulis terlebih dahulu di sini. Oke, kita enter. Nah, di sini akan muncul Hello World. Jadi caranya itu kita menggunakan console log ini ya. Terus kalau misalkan kita mau bikin sebuah variabel gimana? Bisa. Jadi kita misalkan deklarasikan sebuah variabel A, di mana variabel A itu sama dengan misalkan kita kasih hello world ini ya. Oke. Nah, ketika di enter, ini secara otomatis variabel A itu akan disimpan. Misalkan kita akan tampilkan ya. Kita akan menampilkan variabel A. Nah, di sini akan tampil. Jadi, keluarannya sama, cuma bedanya kalau misalkan yang di sini kita simpan hello world itu di dalam variabel A. Di sini juga kita bisa melakukan proses operasi aritmatika. Misalkan saya bikin variabel B, di mana variabel B itu merupakan hasil penjumlahan 2 ditambahkan 3. Nah, di sini variabel B itu akan disimpan. Nah, kalau misalnya kita keluarkan, nanti akan 5. Jadi 5 itu hasil dari 2 tambah 3. Nah, selanjutnya kita close terlebih dahulu. Kita langsung masuk ke bagian Visual Studio kita. Maksudnya bagian text editor kita. Di sini saya kebetulan menggunakan Visual Studio. Nah, di sini kalian bisa membuat folder terserah taruhnya di mana. Di sini saya sudah bikin. Terus kita mau bikin sebuah file. Misalkan filenya itu kita kasih nama belajar 1 ini .js. Nah, tadi kan kita sudah melakukan proses program sederhana di CMD. Sekarang coba kita lakukan di sini ya. Misalkan di sini kita bikin sebuah variabel dulu. Variabel s ini kita kasih misalkan apa ya? Hello world lagi kali ya. Hello world ini. Nah, di sini misalkan kita mau keluarkan, nah bisa seperti ini. Caranya ngeran dari program ini, kalian bisa buka terminal, kemudian terminal, terus di sini dituliskan sebuah cetak node, terus kemudian nama file yang akan kita jalankan. Di sini kebetulan filenya namanya belajar1 ya. Belajar1.js. Nah, secara otomatis akan muncul
Hello World itu sendiri. Nah, selanjutnya kita coba bikin sebuah function ya. Oke, kita bikin functionnya di sini, function misalkan kita kasih nama functionnya cetak, terus kita isi functionnya itu misalkan gini, console.log, terus misalkan kita kasih gini, selamat datang di channel dosen coding, jangan lupa subscribe video. Misalkan kita jalankan ya fungsinya ya. Caranya di sini tinggal kita cetak. Nah, misalkan kita jalankan di sini node belajar 1 JS. Kita tunggu terlebih dahulu. Selamat datang di channel dosen coding, jangan lupa subscribe. Jadi ini merupakan function yang sederhana. Misalkan kita mau ngasih variabel di dalam function itu sendiri ya. Misalkan di sini kita hapus dulu ya. Kita misalkan masih mau ngasih variabel. Kita kasih variabel 1, kemudian variabel 2 ini. Misalkan di sini kita isi variabel satunya itu kita isi integer aja kali ya. Ntar kita menggunakan operasi penjumlahan itu. Misalkan di sini kita isi 2 dan 3, oke. Di sini misalkan kita bikin variabel result. Di sini kita jumlahkan variabel 1 dan variabel 2 ini. Setelah itu kita keluarkan si variabel resultnya. Kita keluarkan result di sini. Apa yang terjadi? Kita run lagi node belajar 1.ts ini. Nah, yang keluar adalah 5. Seperti yang kita harapkan ya. Jadi yang keluar itu. Kira-kira seperti itu untuk functionnya. Misalkan kita mau bikin function, jangan penjumlahan deh. Misalkan kita mau bikin function yang nanti isinya itu string gitu. Misalkan gini deh. Console.log yang isinya tuh gini. Misalnya gini. Nama saya, kita kasih variabel nama, kemudian di sini kita kasih umur ini. Nama saya, di sini kita kasih spasi, terus kita tambahkan nama saya adalah nama plus umur saya sama dengan umur gini. Nah, misalkan di sini kita panggil fungsi cetaknya. Misalkan nama saya Agus, umur saya 16 gitu. Coba kita jalankan lagi ya. Jangan lupa di save terlebih dahulu. Node belajar 1.js. Nah, di sini akan muncul sesuai yang kita harapkan. Oke, saya kira cukup untuk tutorial kali ini. Untuk video selanjutnya kita akan melakukan proses pembahasan yang lain. Terima kasih.